Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nabila Putri dengan NIM C1B023112, mahasiswa semester 4 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan presentasi tugas studi kasus yang berjudul Implementasi Customer Relationship Management atau CRM pada UMKM Kedai Kopi Simpang Jelutung di Kota Jambi. Sebelum saya masuk ke materi utama, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyusun serta mempresentasikan tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan tambahan bagi kita semua. Baik, saya mulai dari pendahuluan. UMKM seperti Kedai Kopi Simpang Jelutung di Kota Jambi menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari sesama UMKM maupun dari jaringan kedai kopi besar yang sudah memiliki sistem pelayanan pelanggan canggih. Dalam konteks ini, implementasi CRM atau Customer Relationship Management menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan loyalitas. Studi kasus ini membedah secara menyeluruh bagaimana CRM dapat diimplementasikan dalam konteks UMKM yang memiliki sumber daya terbatas namun keinginan besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam studi kasus ini, saya akan membahas 4 poin utama. Pertama, tantangan dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum dan sesudah CRM. Yang kedua, analisis fitur dasar CRM dan kegunaannya untuk UMKM. Lalu yang ketiga, kelebihan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi CRM. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, rekomendasi strategi untuk memaksimalkan CRM agar lebih efektif dan berdampak. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengidentifikasi tantangan utama dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum atau sesudah implementasi CRM. Nah, Kedai Kopi Simpang Jelutung merupakan salah satu UMKM kuliner yang tengah berkembang di Kota Jambi. Seperti banyak UMKM lainnya, kedai ini awalnya mengandalkan pendekatan informal dan manual dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Misalnya, pemilik hanya mengingat pelanggan tetap secara personal tanpa data yang tersistem. Nah, dalam tahap ini muncul berbagai tantangan utama, di antaranya yang pertama, tidak adanya sistem. Pencatatan data pelanggan selama ini, informasi pelanggan hanya didasarkan pada ingatan pemilik atau karyawan. Misalnya, pelanggan tetap dikenal dari wajah atau pesanan yang sering dipesan, namun tidak pernah didokumentasikan. Akibatnya, tidak ada basis data pelanggan yang bisa digunakan untuk kegiatan promosi atau layanan personalisasi. Lalu yang kedua, sulit membangun komunikasi yang terstruktur. Kedai ini hanya mengandalkan interaksi langsung ketika pelanggan datang. Tidak ada upaya lanjutan seperti follow up, pemberian promo ulang tahun, atau ajakan untuk datang kembali. Nah, hal ini menyebabkan peluang meningkatkan loyalitas pelanggan tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, tidak ada sistem pelaporan atau feedback pelanggan. Kritik atau saran pelanggan hanya didengar secara lisan tanpa ada sistem pelacakan yang memungkinkan analisis mendalam. Nah, ini menyebabkan kedai kesulitan melakukan perbaikan layanan yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, setelah CRM mulai dipertimbangkan. Nah, setelah mulai mempertimbangkan sistem CRM, tantangan bergeser pada kesiapan sumber daya manusia yang belum familiar dengan teknologi digital, serta keterbatasan perangkat pendukung, misalnya belum ada komputer atau aplikasi pendukung di kedai. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu analisis fitur dasar CRM dan kegunaannya untuk UMKM.
CRM tidak harus berupa sistem kompleks, bahkan sistem yang sederhana pun bisa memberikan dampak besar jika diterapkan dengan benar. Berikut adalah beberapa fitur CRM yang bisa digunakan oleh kedai kopi Simpang Jelutung dan manfaatnya. Yang pertama, manajemen kontak. Nah, dengan fitur ini, semua data pelanggan seperti nama, nomor HP, preferensi minuman, dan riwayat transaksi bisa disimpan. Nah, hal ini memungkinkan kedai untuk membangun pendekatan yang lebih personal, misalnya mengirimkan ucapan ulang tahun disertai promo kopi gratis atau diskon menu favorit. Lalu yang kedua, pencatatan interaksi pelanggan. Nah, setiap kunjungan atau pembelian itu bisa dicatat, termasuk jenis minuman yang dipesan, jam kunjungan, hingga tanggapan pelanggan. Nah, dari sini bisa dianalisis waktu ramai, produk paling laku, serta siapa saja pelanggan loyal. Lalu yang ketiga, manajemen penjualan sederhana, di mana CRM membantu mencatat transaksi harian dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori pembelian. Ini akan membantu pemilik UMKM membuat keputusan berbasis data. Misalnya, memperbanyak stok kopi susu karena paling sering dibeli pelanggan tetap. Lalu yang keempat, automasi layanan pelanggan. Nah, dengan CRM, pelanggan bisa menerima notifikasi otomatis ketika ada promo, menu baru, atau acara spesial. Ini bisa dilakukan lewat WhatsApp, email, atau SMS tergantung sistem yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu evaluasi potensi manfaat dan kendala dalam penggunaan CRM di kedai kopi Simpang Jelutung. Nah, karena ini adalah usaha kecil, tentu ada beberapa kelebihan yang bisa dilihat, tetapi juga ada tantangan atau kendala yang dihadapi. Saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari kelebihannya dulu, lalu dilanjutkan dengan kekurangannya. Nah, di dalam potensi manfaat, yang pertama itu adalah peningkatan loyalitas pelanggan, di mana CRM memungkinkan kedai kopi mengetahui siapa pelanggan setia dan bagaimana perilaku mereka. Nah, dengan data tersebut, program loyalitas dapat dibangun secara tepat. Contohnya, pelanggan yang rutin datang bisa diberikan kopi gratis di kunjungan ke-6. Ini mendorong mereka untuk kembali secara konsisten. Lalu yang kedua, personalisasi pelayanan. CRM menyimpan data preferensi pelanggan seperti Pak Budi selalu pesan kopi hitam tanpa gula. Nah, dengan CRM, karyawan tuh bisa memberikan layanan yang berasa pribadi, membuat pelanggan merasa dihargai dan dikenal secara unik. Lalu yang ketiga, promosi lebih tepat sasaran. Alih-alih menyebar promo secara umum, CRM memungkinkan promosi dikirim ke pelanggan tertentu sesuai data transaksi mereka. Misalnya, pelanggan yang lebih suka minuman dingin bisa mendapat promo es kopi susu baru, bukan minuman panas. Lalu yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Dengan mencatat transaksi dan interaksi pelanggan, pemilik kedai itu bisa tahu jam-jam sibuk, produk yang paling laku, dan siapa pelanggan top spender. Nah, ini membantu dalam pengambilan keputusan stok dan strategi penjualan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, pemuatan citra dan hubungan jangka panjang. UMKM yang menggunakan CRM itu memberikan kesan profesional sekaligus menjalin hubungan emosional jangka panjang dengan pelanggan. Bukan hanya menjual produk, tetapi membangun pengalaman. Nah, tidak hanya manfaat, ada juga terdapat potensi kendalanya, yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang terbatas. Kebanyakan staf atau pemilik UMKM tidak terbiasa menggunakan sistem CRM ini, apalagi jika berbasis digital. Akibatnya, implementasi bisa tersendat karena ketidaktahuan teknis. Misalnya, staf lupa mencatat kunjungan pelanggan atau salah input data. Lalu yang kedua, keterbatasan perangkat dan infrastruktur. CRM biasanya butuh perangkat seperti laptop, tablet, atau minimal smartphone dengan koneksi internet. UMKM yang hanya punya satu HP untuk operasional tentu akan kesulitan jika harus berbagi perangkat untuk CRM dan hal lainnya. Lalu yang ketiga, ketidakkonsistenan penggunaan.
Salah satu kendala terbesar adalah komitmen dalam penggunaan. Awalnya semangat, tetapi setelah seminggu mulai lupa menginput data. Akhirnya, sistem yang dibangun tidak berjalan maksimal. Lalu yang keempat, biaya implementasi. Meski ada CRM gratis, beberapa fitur penting biasanya terkunci di versi berbayar. Nah, untuk UMKM dengan margin keuntungan kecil, ini bisa jadi beban tambahan. Pokok pembahasan terakhir yaitu rekomendasi cara memaksimalkan CRM di kedai kopi Simpang Jelutung. Nah, CRM bukan sekedar alat pencatat data, melainkan strategi penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk kedai kopi Simpang Jelutung yang baru atau sedang mempertimbangkan implementasi CRM, berikut adalah rekomendasi strategis dan teknis yang bisa dijalankan dengan sumber daya terbatas. Yang pertama, mulai dari sistem CRM yang sederhana dan gratis. Nah, karena kedai kopi Simpang Jelutung ini masih skala UMKM, maka kita tidak perlu langsung menggunakan software CRM berbayar yang mahal. Langkah awal yang direkomendasikan adalah menggunakan alat yang gratis tapi fungsional, seperti Google Forms untuk mengumpulkan data pelanggan dan Google Sheet atau Excel untuk menyimpannya. Nah, hal ini memungkinkan pencatatan nama, kontak, preferensi minuman, hingga frekuensi kunjungan pelanggan secara rapi dan sistematis. Langkah ini sederhana, namun sangat penting sebagai dasar membangun hubungan yang lebih personal dan profesional dengan pelanggan. Lalu yang kedua, membangun program loyalitas pelanggan. Nah, setelah data pelanggan terkumpul, kita bisa mulai membangun hubungan jangka panjang melalui program loyalitas. Contohnya, setiap beli 5 kali dapat 1 kopi gratis. Khusus pelanggan setia diskon 10% setiap Jumat. Lalu follow IG plus kasih review dapat voucher Rp5.000. Nah, dengan CRM semua data, kunjungan, dan transaksi pelanggan bisa dicatat dan dimonitor. Ini jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan ingatan staf atau struk kertas. Efeknya, pelanggan merasa dihargai dan mereka lebih termotivasi untuk kembali. Lalu yang ketiga, segmentasi pelanggan. Berdasarkan data CRM, setelah CRM berjalan beberapa minggu atau bulan, kita bisa mulai mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilakunya. Ini disebut segmentasi. Contoh segmen, pelanggan rutin beli minimal 3 kali sebulan. Pelanggan baru pertama kali datang, pelanggan pasif sudah lama tidak datang lagi, atau pelanggan potensial sering komen atau tanya-tanya di media sosial tapi belum pernah beli. Nah, tujuan segmentasi ini supaya strategi promosi bisa disesuaikan. Misalnya, pelanggan rutin diberi akses promo spesial, pelanggan baru diberi ucapan terima kasih dan diskon untuk kunjungan kedua, pelanggan pasif bisa dikirimi pesan "Kami rindu kamu" disertai voucher. Lalu yang keempat, gunakan WhatsApp dan Instagram sebagai media CRM. Nah, media sosial seperti Instagram dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp bisa menjadi bagian dari CRM digital yang sederhana namun efektif. Misalnya, WhatsApp digunakan untuk mengirimkan ucapan ulang tahun, promo terbatas, atau update menu baru. Nah, Instagram dimanfaatkan untuk polling minuman favorit, membagikan testimoni pelanggan, atau memperkenalkan barista agar terasa lebih personal. Nah, pendekatan ini bisa meningkatkan keterlibatan pelanggan sekaligus memperluas jangkauan promosi tanpa biaya besar. Nah, berdasarkan hasil analisis studi kasus penerapan CRM pada kedai kopi Simpang Jelutung, dapat disimpulkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM merupakan strategi yang sangat relevan dan bermanfaat, bahkan bagi usaha kecil seperti UMKM. Melalui CRM, kedai kopi Simpang Jelutung telah menunjukkan inisiatif yang baik dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Meskipun masih dilakukan secara sederhana, beberapa kelebihan seperti kemudahan mengenali pelanggan, promosi yang lebih terarah, serta peningkatan loyalitas pelanggan telah mulai terlihat. Namun demikian, kedai ini juga menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, serta konsistensi dalam pencatatan dan analisis data. Nah, jika CRM terus dikembangkan secara konsisten dan disesuaikan dengan kapasitas usaha, maka kedai kopi Simpang Jelutung ini tidak hanya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk tumbuh dan bersaing secara lebih sehat di pasar lokal. Nah, dengan kata lain, CRM bukan hanya milik perusahaan besar, UMKM pun bisa memanfaatkannya sebagai fondasi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah atas perhatian dan kesempatannya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.